Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua pada segmen Santri Wajib Tahu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan membaca ayat-ayat Al-Quran yang seringkali kurang kita waspadai. Kesalahan yang pertama ada pada golongan Fawatius Suwar. Fawatius Suwar merupakan sekumpulan huruf-huruf yang ada pada permulaan beberapa surat dalam Al-Quran. Yang pertama ada pada ayat Alif Lam Mim. Banyak dari kita yang membacanya Alif Lam Mim. Tetapi cara membaca yang benar adalah Alif Lam Mim. Karena la itu aslinya la dan mim sukun. Dan mim sukun bertemu mim itu namanya bacaan idgham misli, sehingga setelah kita menuntaskan huruf lam tidak langsung beralih ke huruf mim, tetapi harus didengungkan terlebih dahulu. Sehingga cara membaca yang benar adalah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Selanjutnya, Fawatius Suwar yang kedua adalah Kaf Ha Ya Ain Shad atau yang ada pada permulaan surah Maryam. Banyak dari kita yang membacanya Kaf Ha Ya Ain Shad, Ain Shad. Tetapi cara membaca yang benar adalah Kaf Ha Ya Ain Shad, Ain Shad. Karena ain itu ain, a, ya sukun dan nun sukun, dan shad itu so dan dal sukun. Nun sukun bertemu shad itu termasuk bacaan ikhfa, sehingga setelah kita menuntaskan makhrajnya ain tidak langsung beralih ke shad, tetapi harus didengungkan terlebih dahulu. Sehingga cara membaca yang benar yaitu Kaf Ha Ya Ain Shad. Selanjutnya, Fawatius Suwar yang ketiga adalah To Sim Mim atau yang ada pada awal surah Al-Qasas dan Asy-Syu'ara. Banyak dari kita yang membacanya To Sim Mim. Tetapi cara membaca yang benar yaitu To Sim Mim. Karena sin itu terdiri dari si, ya sukun, sa berharokat kasroh, ya sukun dan nun sukun. Kemudian ada mim, nun sukun bertemu mim itu bacaan idgham. Sehingga setelah kita selesai menuntaskan makhrajnya sin, itu tidak langsung ke huruf mim, tetapi harus didengungkan terlebih dahulu. Sehingga cara membaca yang benar adalah To Sim Mim. Selanjutnya, Fawatius Suwar yang keempat adalah Ain, Sin, dan Qaf. Banyak dari kita yang membacanya Ain, Sin, Qaf. Tetapi cara membaca yang benar adalah Ain, Sin, Qaf. Karena ain itu asalnya a, ya sukun dan nun sukun. Kemudian sin ada sa berharokat kasrah atau si, ya sukun dan nun sukun. Dan qaf itu qa dan fa sukun. Karena ada nun sukun bertemu dengan sin dan ada nun sukun bertemu dengan qaf. Sehingga setelah kita selesai membaca makhrajnya ain tidak langsung ke sin, tetapi harus dengung terlebih dahulu. Begitu juga setelah membaca sin tidak langsung ke qaf, tapi kita harus mendengungkan bacanya terlebih dahulu. Sehingga cara membaca yang benar adalah Ain, Sin, Qaf. Selanjutnya, kesalahan membaca ayat Al-Quran yang kedua ada pada bacaan idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Dalam ilmu tajwid, idgham ini berarti memasukkan suara huruf yang pertama ke dalam suara huruf yang kedua. Idgham yang akan dibahas yaitu idgham mutajanisen. Ternyata tidak semua idgham mutajanisen itu sifatnya kamil atau sempurna, tetapi ada idgham mutajanisen yang sifatnya naqis atau tidak sempurna, yaitu contohnya ketika dal to sukun bertemu dengan ta. Hal ini dikarenakan to itu mempunyai sifat yang kuat dan ta itu mempunyai sifat yang lebih lemah daripada to. Dan huruf yang kuat itu tidak sepenuhnya masuk pada huruf yang lemah. Sehingga pada contoh surah Al-Maidah ayat 28 ada to sukun bertemu ta pada lafaz laim basalta. Cara membaca yang benar yaitu laim basalta. Masih
mempertahankan sifat itbaqnya huruf to tanpa mengeluarkan sifat qalqalahnya huruf to dan langsung memasukkannya ke huruf ta. Jadi cara membaca yang benar adalah laim basalta, bukan laim basatta ataupun laim basalta. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah huruf yang mempunyai dua wajah harokat, yaitu ada pada huruf dot pada kata dorfan dan dorfin pada surah Ar-Rum yang terdapat pada ayat 54. Kebanyakan mushaf Al-Quran yang kita miliki, huruf dot tersebut berharokat fathah. Namun, Imam Hafiz sesungguhnya meriwayatkannya dengan dua wajah harokat, yaitu fathah dan dhammah. Sehingga ketika kita membaca ayat ini, sebaiknya kita membacanya dengan dua wajah, yaitu dengan fathah setelah selesai dengan membaca harokat dhammah. Ayatnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kita selesai membaca dengan wajah yang berharokat fathah, lalu sebaiknya kita mengulangi lagi dengan wajah yang berharokat dhammah. Sehingga membacanya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Al-ayat. Oke teman-teman, mungkin hanya seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.